salah ya Siapa? mengalihkan. Siapa menurut Wawan? Wah, berarti waktu mengalihkan itu belum ada komunikasi ya? Nggak ada perjanjian. Belum ada komunikasi apa-apa. Jadi ibaratnya tiba-tiba dialihkan saja gitu. Dari dia Agus nggak tahu sama tahu. Gimana perasaan Agus setelah tahu? Ya curhat ke saya sih sedih ya. Kan dia juga berobat walaupun mau Pak, kalau memang nggak bisa kembali lagi, duitnya sudah dipakai, katakan tuh gimana tuh Pak? Apakah ini menempuh jalur hukum atau gimana? iya Agus akan balik. Berarti akan tetap memperjuangkan. Kan karena Agus Ini tadi bilang Agus kecewa sama Denny Sumargo, Densu. Gimana tuh Pak? ya mungkin juga kan namanya kecewa. Wawan sendiri kecewa juga gak sih? Ya jujur kecewa, cuma merasa kasihan aja. Ya, kalau tinggal dibilang terlambat atau apa, tapi kan dia masih ada berobat. Berobat kan nggak cuma sebulan dua bulan. Berobat itu berjalan sampai. Tapi kan berobat, Agus sendiri sudah dijamin gratis ya sama Pak Alvin waktu itu ya? Iya, tapi kan di rumah sakit Gitu ya. Apa nih doa Wawan nih buat apakah Ya, salam hajarnya dulu cepat. Salam hajar. Wah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki. Nah, kita bahas lagi dalam kasusnya si Sugus guys. Dan ini ada berita apa ya dalam kasusnya si Sugus. Yuk kita langsung simak saja guys videonya. Detik-detik Agus duet dengan Wawa, asik. Si gile. Hoba, mainkan, goyang. Ketawanya Ceneneng seksi ya. Seksi ya suaranya Seksi. Ceneneng kalau saat ketawa. Manis-manis rak gimana gitu. Kalau kata Samiun, suaranya berminyak. Duet yang begitu fenomenal bukan? Ih, fenomenal sekali, bombastis. Rasa-rasanya Raja dan Ratu Dangdut aja kalau diadu panco bareng Samiun dan Ceneneng sih lewat. Saya nggak ada lawan. Gak ada. Ada di Digituin makanya. ada bawang merah, ada tomat. Wah, lengkap ini. Harusnya ada nanasnya juga ya. Kok jadi ngelunjak kan? Apa sih tuh giginya ya Allah. Giginya si Agus kan gitu ya. Dokter, Dokter Sisi harusnya kasih nanas ini, lebih enak ini rasanya ini. Kata Dokter Sisi ngelunjak juga lama-lama Bang Agus ini kan. Gak bercanda ya dokter ya. Ini benar-benar enak dokter beneran. Perpaduannya pas banget nih dokter. Sop sama acarnya dok. Guys, kalian udah tahu belum? Kalau antek-anteknya si buta dari gua hantu itu Si budak. menyuruh Tenopi untuk kita supaya diam. Enggak, Gus. Enggak mempan. Gua nggak akan diam. Tenopi bukan siapa-siapa gua. Dan gua bukan siapa-siapa Tenopi juga. Ya, gua nggak kenal Tenopi. Dia nggak ngasih fasilitas gua untuk paketan data. Ya, dia nggak ngasih gua handphone. Enggak, Gus, enggak. Gua masih mampu. Makanya gua masih bisa bersuara. Gua bakal berhenti ketika lo udah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati. Nenek Sumiati. Gue bakal berhenti, janji. Gue bakal janji dengan diri gue sendiri dan di depan media. Gue bakal berhenti untuk tidak menyuarakan nama lu si buta dari gua hantu lagi sama si perempuan pemakan uang donasi. Ketika lu itu sudah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati alias pemakan uang donasi, oke? Ingat satu hal lagi. Ketika kita lahir ditolong, ya, mati digotong. Ya. Lu belum mati aja udah dituntun, udah digotong. Ya, apa yang lu mau sombongin? Hah? Kemudian pesennya
Cobalah Pesan lihat awal dari penderitaannya PBZ. si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Amit-amit, perhatikan setiap apa saat senggol Agus, saat Agus dari wartawan. Mana sih tuh lihat? Aduh, si Wawa ya tahu ada wartawan langsung. Menurut Sekretaris Farhat Elmi tidak pernah memakai uang donasi untuk belanja. Di sini Matanya kayak lagi berpikir tuh, lihat. Tuh. Saudara Elmi Takut salah ngomong. menuduh saudara Elmi ini menggunakan uang donasi tersebut untuk belanja dan bagi-bagi warisan. Nah, sebenarnya itu tidak ada sama sekali uang donasi itu tidak seperti yang diberitakan, karena uang donasi tersebut sudah dikembalikan langsung ke saudara NP ke yayasan, dan saat ini duit itu tidak ada berada di keluarga mereka, dan sebagai perempuan melindungi. Sedikit demi sedikit kebohongan Agus mulai terbongkar. Kapan Abang bisa menilai kalau Agus ini sebenarnya bisa melihat tapi sama-sama? Kan tadi Abang bilang pertemuan pertama ya. Nah itu di sekitar bulan berapa, Bang? Kalau tidak salah itu tanggal berapa ya? 19 atau berapa itu 19 Oktober atau kalau nggak salah itu ya pada saat saya ke sana itu ya video call dia mencoba memperhatikan handphone gitu loh. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Itu artinya maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ungkapan kalau dia buta permanen itu tidak benar, itu hanya ngeprank seperti itu gitu. Itu yang soal dia buta, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, itu tidak benar, Bang? Iya. Tuh dengar tuh, ini perbedaan antara Agus dan Icang. Kita udah mau off live-nya. Yang ini tuh Nggak banyak drama Bang Icang mah tuh lihat. Dia fokus jualan. yang merasa bisa Bagusnya Bang Ica tuh dia mau berusaha ya guys ya. Dia mau tetap walaupun dalam kondisi yang fisik maaf ya seperti itu ya. Dia mau berusaha mencari uang, bukan mengemis ya dari uang donasi. Dia hanya butuh buat berobat saja, bukan untuk makan sehari-hari. Sedangkan Agus pengennya uang donasi buat makan sehari-hari. Tuh bedanya itu ya guys ya. Karena apa? Karena Agus masih bisa melihat walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 20%, 30%. Karena aku lihat kayaknya matanya, bola mata masih bisa melihat gitu. Tapi yang rusak tuh sepertinya kelopak mata, karena kan kena siram air ya, jadi air keras, jadi otomatis si kulit tuh melepuh gitu guys. Kalau misalnya kemarin dia mau berobat gitu ya, mungkin bisa dibikin lagi gitu ya ininya ya, kulitnya itu guys. Sebenarnya bola matanya ini gitu masih ini, beda sama Bang Icang. Bang Icang kan emang matanya sarafnya udah putus ya katanya ya, makanya susah gitu nggak bisa diobati gitu. ini tuh bagus sih buat cewek cowok. Kasihan deh Bang Icang. Nah ini tuh rada-rada. Nah ini mah dia cari caper biasa guys. Dia tahu dia lagi hits gitu ya. Jadi dia bikin kayak gini nih. Bikin kesel netizen gitu. Karena kan tahu ya, semakin dihujat semakin terkenal. Itulah cara Agus seperti ini guys. Oke guys, Pengacara kali Agus ini Salim, kita baca warga NTT komen-komen Jangan Terima Uang. tentang perihal masalah Agus yang tidak kelar ini, yang sangat membosankan. Oke, mari kita lihat komen. Ngomongnya aja lancarin dulu bro. Ngomongnya aja lancarin dulu bro, brother. Jangan kau macam Agus dengan orang NTT, besok kau suhilang. Jangan NTT melarang tuh donasi, tuh lihat saran. Dia anjing. Menghujat semua tuh komentar-komentar Brody, mentang-mentang dia ireng. Kau macam-macam Agus dengan orang NTT, besok kau suhilang. Ya sih kayak lebih bagus hilang aja sih Agus nih, buat adalah buat rusuh aja ya. Bibir lu kering, minum dulu. Aduh. Rekening Agus harus diaudit. Nah,
Lihat aja Bu nanti hasilnya. Nih, Lihat aja. ada Jakaria sebut siap sembah Tenovi dan Desu kalau Agus kalah di pengadilan. Waduh. Betul. Kita lihat aja hasilnya. Siapa nih cari pantas doang nih orang? Justru saya berharap rekening Agus diaudit semuanya gitu, terbuka semuanya gitu. Silahkan diaudit. Kalau bagi Densu, ada bagi peraturan Geri, yang mengatur mungkin terkait itu uang peraturannya perseorangan kalau bisa misalnya diaudit. menyalahgunakan itu bisa paling misalnya dikembalikan uangnya, Densu siap mengembalikan. Kalau dihukum paling berapa bulan, jadi nggak ada masalah. Tapi kan uangnya sudah bermanfaat bagi orang banyak. Deal. The end. Nggak di-up lagi, nggak bakalan lu dapat viewer, oke? Ya udah Ibu, tinggal Ibu tenang, duduk manis, tinggal nunggu hasil. Betul lu masih sibuk bahas-bahas itu doang, mau dapat follower viewer percuma, udah tutup buku. Kita tuh membela kaum yang lemah Ibu. Kenapa? Lemah apa? Kaum lemah kaum lemah kalau ditolong tidak punya moral malahan menghancurkan yang menolong itu bisa menolong. namanya orang-orang lemah ditolong. Itu bilangnya salah. Ya, kalau sudah ditolong jangan menyusahkan yang menolong justru. Misalnya Bukan yang begitu, menolong Ibu. ada kesalahan saling memaafkan, bukan malah melaporkan. Coba Mbak, kalau misalnya kamu menolong seseorang sudah ada kesalahan, sudah diarahkan terus dilaporkan gimana? Dia sudah minta maaf tapi tetap dipublish diinformasikan ke Dipublik apa? Yang Novi kan cuma ini posting orang lain di reposting lagi. Sebelum berdiskusi, Bu Ani harus baca buku dulu, harus tahu dengan faktanya, fakta hukum, fakta Justru kejadiannya. faktanya karena saya fakta kejadiannya Jadi justru ketika mengikuti kalah dari argumen, Bu Ani awalnya. baru mengaku orang bodoh. Masa kita mau Lu pinter-pinter mengikuti orang semua, lu bodoh? pinter-pinter semua. Netizen di bawah, Lu pinter ingat, jangan suka mengikuti orang yang bodoh karena Lu dia sudah pinter mengaku semua, bodoh. Bu Ani. lu pinter semua, Masa lu kalian pinter mau semua. mengikuti orang bodoh? Hanya orang bodoh yang Tinggal buktikan di mahkamah sah duit Agus atau Udahlah, Bu Ani sudah mengaku bodoh tadi. Bu, sebelumnya udah pada datang nggak itu donatur yang 500 orang tuh yang dikuasakan 2 orang datang nggak? Kan nggak ada yang datang. Tinggal ditunggu aja nanti ya kan di persidangan tanggal 22 lagi nanti ada yang datang nggak tuh? Karika percuma, Saya dia sudah datang, mengaku saya bodoh. datang. Hanya orang bodoh yang mau mengikuti orang bodoh itu. Iya, makanya kita kan kalian kan sudah masuk kasus, tunjukkan aja kalau kalian menang bersyukur. Ya. Yayasan dari pihak Densu ketika kalah argumentasi mengaku bodoh dan hanya orang bodoh yang mau lu mengikuti orang bodoh. lu pinter-pinter. Makanya ikuti orang pintar nih, orang pintar ikuti. Makanya kasusnya sudah berbulan-bulan gak selesai-selesai, akhirnya ambil tindakan dikasihkan orang yang lebih bermanfaat bagi orang banyak daripada menjadi kasus berbulan-bulan tidak ada ujung pangkalnya. Berarti tujuan dan Densu untuk mengirimkan ke orang lain itu lebih mulia gitu. Saya memang nggak pernah perkara. Orang yang tidak pernah tahu dengan hukum acara perdata, bagaimana dengan prosesnya kemudian. Iya. Lu saja yang pintar itu, Bu. 4 bulan, 5 bulan itu masih cepat, Bu. Ada yang 5 tahun sampai 10 tahun pun ada yang berperkara itu bukan selesai-selesai. Jaka, saya kasus nih ya. Nih, saya kasus receh aja udah berbulan-bulan gak kelar-kelar sampai ke sekarang nih kasus cuma 400 juta. 700 juta. Sampai sekarang belum kelar-kelar, Bu. Kita punya kasus 6 bulan dan makanya Ibu Ani udah aku bilang saya punya pentingnya kasus baca buku tentang itu. tanah 6 bulan Biar dan Bu Ani tahu bagaimana proses hukum acara pidana, bagaimana proses hukum acara perdata. Iya. Nah, kemudian Iya, betul, begitu betul. langsung tok, Iya. putus selesai, nggak begitu Bu Ani. Caka mah pinter. Caka kan makanya karena saya pinter, ikuti orang pinter. Makanya tunjukin lagi nanti di mahkamah buktinya bahwa itu uang Agus dan Agus bisa menang. Ya kejar aja uang itu. Kalau menang, nih Caka. Waduh guys,
Tuh denger, ya, ini mah orang yang lagi pansos biasa ya. Karena semakin dihujat, semakin terkenal. Nah, ini cara dia membranding ya, namanya dia. Walaupun awalnya dihujat, nanti kan banyak followersnya. Nanti dia minta maaf, terus dia taubat, terus banyaklah jadi fans-fansnya dia. Gitu loh caranya guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.